Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa sudah menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Tolonglah hamba-Mu yang berkekurangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka firman Tuhan dari Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-38. Sekali lagi Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita atau ayat yang sudah kita baca tadi merupakan cerita atau narasi penutup mengenai 12 pengintai yang diutus oleh Musa dalam kitab Bilangan seperti yang sudah kita baca tadi. Nah saudara-saudara mungkin masih cukup familiar di telinga kita atau masih cukup familiar di ingatan kita mengenai cerita tentang 12 pengintai yang diutus Musa. Suatu ketika Tuhan datang kepada Musa dan meminta Musa untuk mengutus 12 orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Singkat cerita Musa memilih 12 orang, satu perwakilan dari setiap suku. Yang Musa pilih saudara-saudara bukan orang-orang yang sembarangan tetapi para pemimpin. Mereka orang-orang yang hebat. Nah singkat cerita 12 orang ini melakukan pengintaian. Mereka melakukan pengintaian selama 40 hari. Kemudian mereka pulang dan memberikan laporan. Menariknya laporan yang diterima Musa itu ada dua versi. Versi pertama disampaikan oleh sebagian besar pengintai. Kurang lebih 10 pengintai, mereka mengatakan begini. Kami sudah melihat tanah Kanaan, tanahnya memang bagus dan sangat subur. Tetapi orang-orang di sana besar-besar dan hebat-hebat kita tidak akan mampu. Kita pasti akan kalah. Namun ketika mereka memberikan laporan itu, seorang pengintai yang bernama Kaleb, dia maju ke depan, kemudian dia ngomong. Dia bilang memang orangnya besar-besar, tetapi kita pasti akan mengalahkan mereka karena Tuhan beserta dengan kita. Nah melihat Kaleb bicara seperti ini saudara-saudara, 10 pengintai yang lain malah serentak melawan Kaleb. Bahkan mereka memalsukan dan menyampaikan kabar bohong kepada Musa dan kepada orang Israel supaya mereka bisa memprovokasi orang Israel yang mendengar laporan dari mereka. Nah setelah mendengar laporan dari 10 pengintai ini, orang Israel menjadi ribut. Mereka berteriak, ada yang menangis, bahkan mereka merasa bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di padang gurun. Dengan kata lain, orang Israel berhasil diprovokasi oleh 10 pengintai yang tidak beriman itu. Nah saudara-saudara melihat kekacauan ini, Musa dan Harun sujud karena sudah ribut sekali di saat itu. Ketika Musa dan Harun sujud, Kaleb dan Yosua kemudian mereka mengoyakkan. Itu tanda mereka bersedih, berduka di waktu yang sama. Mereka menyesali bahwa Israel kok memberontak kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan? Nah Yosua dan Kaleb kemudian meminta Israel agar tidak memberontak kepada Tuhan. Suasana itu sangat kacau dan sangat tegang. Bahkan saudara-saudara, orang Israel sudah siap-siap melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Ketika suasana begitu tegang dan kacau, tiba-tiba Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan. Semua orang Israel akhirnya terdiam. Musa dan Harun menuju kemah pertemuan itu. Dan kemudian Tuhan berfirman dengan murkanya. Tuhan berkata kepada orang Israel, semua orang Israel yang usianya 20 tahun ke atas
tidak akan masuk tanah Kanaan. Mereka semua akan mati di padang gurun. Tuhan berfirman kepada Israel bahwa di padang gurun inilah bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Semua orang dewasa Israel akan mati di padang gurun. Bahkan termasuk Musa dan Harun. Kecuali Kaleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan. Tidak hanya itu, saudara-saudara. 10 pengintai yang lain yang memprovokasi orang Israel saat itu juga mati di depan Tuhan. Tuhan membunuh mereka. Kemudian sampailah kita pada pembacaan yang kita baca. Di sana dikatakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu. Yang tinggal hidup. Karena 10-nya sudah mati dibunuh Tuhan saat itu. Yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudaraku, ada 12 pengintai. Tetapi hanya 2 orang yang memiliki kualitas iman yang berbeda. 10 pengintai itu adalah para pemimpin. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Tetapi mereka meskipun pemimpin yang dipilih tetapi tidak bisa dipercaya. Mereka dilanda ketakutan, kekhawatiran sehingga iman mereka redup dan mereka menjadi pengecut. Bahkan mereka memprovokasi dan memengaruhi orang Israel yang lain untuk terhisap dalam keraguan, ketakutan dan dosa mereka. Sehingga kemudian Allah dilupakan. Hanya ada 2 orang yang memiliki kualitas iman yang berbeda. Yakni Kaleb dan Yosua. Iman mereka, saudara-saudara, kepada Allah meruntuhkan ketakutan, mengusir kekhawatiran, dan membawa mereka kepada kemenangan. Inilah iman. Iman seharusnya menyalakan, bukan meredupkan. Iman harusnya menghidupkan, bukan mematikan. Iman seharusnya meneguhkan dan bukan melumpuhkan. Kiranya dimanapun kita berada, apapun yang ada di hadapan mata kita, iman kita tetap mampu melihat jauh tinggi ke atas, melampaui berbagai masalah dan pergumulan kita, sampai kita mampu melihat bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami memiliki kualitas iman yang berbeda, kualitas iman yang murni seperti Kaleb dan Yosua, yang mempercayakan kehidupan kami kepada rencanamu yang sempurna dan yang pasti terjadi itu. Tolonglah kami, manusia, umatmu yang kadang tidak beriman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kiranya iman yang berbeda itu, yang berkualitas itu, boleh kita miliki dalam kehidupan kita menapaki hari-hari kita. Tuhan memberkati.